Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ilmu yang luar biasa, yang mana yang kita nikmati hari ini, seperti fasilitas Android dan berbagai macam keperluannya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mengajarkan kita segala bentuk ilmu. Selanjutnya teman-teman, kita akan kembali lagi membaca buku. Hari ini kita buka aplikasinya, yakni Playbook. Kita akan membaca kata. Ini buku kata judulnya. Di sini Imam Syafi'i, judul kata, kekuatan kata yang akan merubah hidup kita. Kata, penerbit Akbar Media. Ini ada memoir Imam Syafi'i, terus yang nasihat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kita masuk dulu, ini daftar isinya banyak banget. Ini buku, dia bentuknya ebook, tapi ini benar-benar lengkap sampai di halaman 215 ini. La tasubbu Quraisha fa inna alimaha yamla'ul arda ilmah. Janganlah kalian merendahkan Quraisy, karena orang alimnya memenuhi bumi ini dengan ilmu. Muhammad Rasulullah. Memoir Imam Syafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang alim Quraisy memenuhi bumi ini dengan ilmu. Jejak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam sejarah, nama lengkap beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'id bin Abdu Yazid bin Al-Muttalib bin Abdu Manab Al-Hasimi Al-Quraisy Al-Muttalib Abu Abdullah, dikenal sebagai salah seorang dari imam 4 di kalangan ahlu sunnah. Dari nama beliau itu, maka mazhabnya disebut Asy-Syafi'i. Beliau berasal dari suku Quraisy, baik dari pihak ayah maupun ibu. Ibu beliau adalah cucu dari saudara perempuan Fatimah binti Asad. Diriwayatkan Al-Ajuni di dalam Kashf al-Khufah, juga dikemukakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lam An-Nubalah. Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdu Manaf Al-Hasimiyah adalah wanita Hasimi pertama yang melahirkan seorang khalifah, karena ia adalah ibu dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan saudara-saudara beliau tumbuh remaja dan masa jahiliyah di Mekah. Menikah dengan Abu Thalib alias Abdul Manaf bin Abdul Muthalib, dan ia masuk Islam sesudah kewafatan Abu Thalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjunginya dan tidur siang di rumahnya. Kemudian ia berhijrah bersama putra-putranya ke Madinah, meninggal di sana pada tahun 5 Hijriah, bertepatan 626 Masehi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghafaninya dengan baju kamis beliau dan membaringkannya di kuburnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun sesudah Abu Thalib yang teramat menaruh perhatian terhadap diriku melebihi dia. Kuburnya berada di makam Baqi, berada di bawah kubah Utsman bin Affan. Silahkan baca Al-Isti'ab bin Hamisi Al-Isabah dan Isabah nomor 731 pasal An-Nisa, juga di dalam Al-A'lam. Fatimah binti Asad yang merupakan ibu dari Imam Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, ketika itu Asy-Syafi'i mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah paman saya dan putra dari bibi saya. Bibinya di sini dimaksud adalah Mi'ah Awail min Ar-Rijal nomor 488 oleh Ustadz Sulaiman Al-Bawabah. Imam Syafi'i telah mencakup ilmu-ilmu yang ada pada masanya. Beliau menelaah kitab-kitab peninggalan bangsa Koptik,
Mesir, peninggalan peradaban Yunani, Persia, India. Beliau memahami ilmu kimia, medis, fikih, matematika, ilmu falak, astronomi atau nujum, fisiognomi atau firasat, dan handal dalam bidang fikih, hadis, tata bahasa Arab, sastra, puisi. Beliau juga mahir dalam bidang memanah dan mengendarai kuda. Beliau menduduki jabatan sebagai seorang mufti, memberi fatwa pada saat masih berusia 20 tahun. As-Syafi'i bayi dilahirkan di Gaza pada tahun 1150 Hijriah, bertepatan 767 Masehi, bertepatan dengan tahun kewafatan Imam Abu Hanifah An-Nu'man, sang faqih dari Irak. Abu Hanifah An-Nu'man, silahkan baca terjemah beliau nanti pada kisah nomor 3. Ayah beliau telah meninggal dunia sejak beliau belum mencapai usia 2 tahun, lalu ibunya membawanya ke Mekah dari Palestina. Dan beliau tumbuh menjadi anak yatim di sana. Di sana pula bermulalah perjalanan hidup nan indah, syarat dengan kesungguhan dan jihad mencari ilmu. Berdaya upaya untuk merolehnya ke segala tempat dan penjuru bumi. Di dalam melukiskan postur Imam Syafi'i, sejarawan menggoresan penanya. Seorang lelaki dengan tubuh semampai, berkulit coklat, berwajah ceria, manis dalam bertutur kata, bersuara empuk, ungkapan kata-katanya menggetarkan, berpikir cerdas, banyak berjaga, pada malam hari membaca dan menulis, mengenakan pakaian usang tetapi bersih. Beliau tidak merasa puas merenung dan tafakkur kecuali dalam kegelapan dan kelam. Berjalan seraya bersandar pada tongkat yang kasar, yang mana telah mendampingi beliau di berbagai perjalanannya. Suatu ketika pernah ditanya kepada beliau, mengapa Anda seringkali membawa tongkat sedangkan Anda bukanlah orang yang lemah? Beliau radhiyallahu an menjawab, agar aku ingat bahwa aku adalah seorang musafir. Musafir di sini musafir manaqi Asy-Syafi'i oleh Al-Baqi nomor 2 ayat 170, Tahzib Al-Asma wa Al-Lughat nomor 55, Syiar Al-A'lam Syiar A'lam An-Nubalah nomor 97. Yang sedang menuju ke negeri abadi akhirat. Asy-Syafi'i kecil telah hafal Al-Quran semasa berusia 7 tahun. Saat Syafi'i kecil mencapai usia 12 tahun, beliau telah lahir dalam tilawah Al-Quran dan bidang tajwid, tafsir dan keistimewaan bacaan Al-Quran yang memiliki suara merdu, khusyuk, penuh rasa harap dan cemas. Sejak dini Asy-Syafi'i remaja telah menyadari betapa penting penguasaan tata bahasa Arab, menyelami rahasia-rahasia retorika, seni, serta tatanan-tatanannya. Untuk ini tidak akan dapat dicapai sepenuhnya selama ia hidup di kota-kota metropolitan. Oleh karena itu, beliau pergi ke daerah-daerah pedalaman, bergaul dengan Bani Huzail yang merupakan kabilah Arab yang terfasih. Bani Huzail adalah sebuah kabilah Arab yang nasab keturunannya pada masa jahiliyah merujuk kepada kakek mereka yang bernama Muzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar dari keturunan Adnan. Anak cucunya telah menjadi sebuah kabilah besar. Banyak dari mereka tinggal di Wadi Nakhla, bertetangga dengan kota Mekah. Mereka juga memiliki rumah-rumah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ada sebagian mereka tinggal di Gunung Asy-Syarah, daerah pegunungan dengan gunung-gunung terbesar di tanah Arab, terletak di antara Yaman dan Syam. Mereka memiliki persenjataan dan kekuatan. Banyak dari mereka yang menjadi terkenal baik pada zaman jahiliyah maupun masa Islam. Ibnu Hazm berkata, di kalangan Muzail ada 70 sekian penyair terkenal. Ketika itu cara talbiyah mereka apabila melakukan ibadah haji pada masa jahiliyah, mereka mengucapkan, saya menyambut panggilanmu atas nama Muzail yang telah menempuh perjalanan pada malam hari dengan berkendaraan onta dan kuda. Berhala mereka adalah Manat,
yaitu sebuah patung besar yang ada di perkampungan mereka di Kudaid, di tepian Laut Merah. Di situ mereka hidup berdampingan dengan kabilah-kabilah lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib kepada Rabi'ah Hudzail pada tahun 8 Hijriah lalu menghancurkan berhala itu. Mereka juga bekerja dengan kabilah Kinanah di dalam menyembah berhala Suwa di Wadi Nu'man yang terletak di dekat Makkah. Lalu dihancurkan oleh Amr bin al-Ashad. Salah seorang penyair mengatakan, Anda lihat mereka mengucil di tengah kabilah mereka sebagaimana Musail mengucilkan diri bersama berhala Suwa. Silahkan baca Mu'jam al-Buldaan, Jaharah al-Ansab, Takhrij Yaqubi, Talbis Iblis, halaman 55, Muja'aqaba al-Irab, halaman 1213, 1215, Qalb Jazirah al-Arabiyah, halaman 203, Al-A'lam, halaman 80. Mulailah Asy-Syafi'i remaja itu bersama mereka, bergaul inti dengan mereka dengan bergaul intim dengan mereka di tengah masyarakat mereka sepanjang 10 tahun. Setelah itu beliau keluar sebagai seorang yang handal di dalam memanah, handal di dalam kefasihan, dan ini semualah yang kelak akan memperkokohkan beliau untuk menjadi orang yang memahami nas-nas Al-Quran serta hadis-hadis Nabawi secara mendalam dan mendetail. Asy-Syafi'i dewasa menjadi sosok berbeda dibanding para faqih lainnya karena beliau tidak merasa cukup dengan hanya memperoleh ilmu dari salah seorang alim atau seorang syekh, tetapi beliau berkeliling ke segenap penjuru negeri-negeri Islam, menggali dari semua orang, setiap orang alim dan faqih, para perawi hadis, lalu beliau tinggal di Hijaz, berpindah-pindah di antara kabilah-kabilah mereka yang disebut kabilah-kabilah Rabi'ah dan Mudar. Kabilah Rabi'ah adalah kabilah Arab yang nasab keturunannya merujuk kepada kakeknya zaman jahiliyah bernama Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kakek moyang jahiliyah masa lampau, pemukiman anak-anak cucunya ada di antara Yaman, Bahrain dan Irak. Di antara cucu-cucunya adalah Bani Asad, Anazah, Wa'il, Jadilah, Di'i, dan mereka yang lain. Kemudian dari mereka masih bercabang-cabang dan meranting, dan mereka masih ada dalam jumlah banyak. Sampai sekarang mereka mengucapkan, kami menyambut panggilanmu wahai Tuhan kami menyambut panggilanmu, kami menyambut panggilanmu dan tujuan kami adalah kepadamu. Ada pula sebagian dari mereka mengucapkan, kami menyambut panggilanmu atas nama kabilah Rabi'ah yang mendengar Tuhannya dan mematuhinya. Sedangkan Mudar adalah salah satu kabilah Arab yang merujukkan nasab keturunan mereka kepada kakek moyang jahiliyah bernama Mudar bin Ma'ad bin Adnan, termasuk di dalam silsilah Bani Umayyah dan termasuk kedudukan Hijaz. Membudayakan huda, suara cemeti untuk menggerakkan onta. Di kalangan orang Arab, mereka tergolong orang-orang yang memiliki suara paling merdu. Anak cucunya menjadi pendukung mayoritas Hijaz dibanding seluruh keturunan Adnan yang lain. Pada masa lalu mereka menjadi para pemimpin di kota Makkah dan Tanah Suci. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Irak, Persia, Anatolia, Yaman, Syam, Mesir. Sebagaimana beliau juga mendalami dialektika, metode berdebat, dan segala ragam bidang fikih, logika, sastra, dan ilmu-ilmu modern pada masanya yang kemudian menjadikan beliau mampu menyandang segala ragam ilmu yang mencakup. Kendati pun Al-Imam Syafi'i pernah mengambil fikih Imam Ali bin Abi Thalib dengan belajar kepada murid-murid Abdullah bin Abbas, tetapi beliau pun menempatkan diri selaku murid Imam Malik. Beliau tekun mendampingi Imam Malik sepanjang 9 tahun berturut-turut, bahkan beliau telah hafal kitab Imam Malik berjudul Al-Muwatta. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dahulu saya sudah membacakan kitab kepada masyarakat semenjak berusia 13 tahun, dan saya sudah hafal kitab Al-Muwatta sebelum saya mencapai baligh.
Ketika itu pada masa beliau menjadi perdebatan antara ahli hadis di bawah kepemimpinan Imam Malik dengan ahlu ra'yi, para rasionalis di bawah kepemimpinan Imam Abu Hanifah. Juga mulai terlihat adanya perbedaan antara orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam keilmuan Al-Quran dan hadis dengan para faqih yang menyandarkan fatwa pada logika renungan dan konklusi rasional terhadap hukum-hukum syariat tanpa ada dasar nas-nasnya. Oleh karena itu, ketika bidang keilmuan dan fikih terpadu pada diri seseorang sebagaimana ada pada diri Imam Syafi'i, maka beliau segera menjadi salah seorang ulama terkemuka. Sebagaimana Syafi'i telah mendalami fikih Maliki, beliau pun berpindah ke Irak untuk belajar fikih Hanafi. Beliau bergabung kepada Muhammad bin Al-Hasan, Abu Yusuf, yaitu dua orang murid Imam Abu Hanifah. Kiranya Allah Ta'ala berkenan merahmati mereka seluruhnya. Di Mesir, pemikiran-pemikiran Asy-Syafi'i kian matang. Beliau mengembalikan bentuk-bentuk karangan kepada keadaan semula. Di Mesir saat itu banyak terlihat pengaruh filsafat Yunani melalui jalur-jalur perdebatan bidang fikih yang menarik hati beliau. Karenanya beliau mengikuti metode serapan itu selama di dalam berdebat. Sebagaimana pemikiran-pemikiran beliau mulai muncul di bidang logika, beliau juga mulai mengamati metode ahli fikih Mesir bernama Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad seraya melatih pengaruh-pengaruh yang diajarkannya, dan banyak di antaranya dilakukan dengan diskusi langsung melalui jalur murid-muridnya. Bahkan ketika itu beliau membuat sebuah majelis fatwa di kota Fusah. Kota Fusah di sini adalah kota pertama yang dibangun oleh muslimin di Mesir, berdekatan dengan bekas wilayah Babylon pada sisi timur Sungai Nil. Kota itu dibangun oleh Amr bin Al-Ashar sekitar tahun 643 Masehi. Lalu beliau mendirikan masjid di kota itu. Orang-orang Abbasiyah dan Tuluniyah berhijrah ke sana bukan untuk tujuan melenyapkan tempat-tempat pentingnya. Dan di Masjid Jami Amru. Masjid Jami Amru adalah Masjid Amr bin Al-Ashar yang telah dibangun di kota Fusah, tempat di mana Imam Al-Laits bin Sa'ad duduk mengajar. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim mengandung segala ragam perintah dan larangan. Wajib bagi seorang faqih ketika ia tidak mendapati sesuatu yang dicarinya di dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma' para sahabat untuk menyimpulkan masalah itu melalui jalan kias, analogi, yang bersandarkan pada konklusi rasional. Al-Quran itulah yang menjadi pokoknya, sedangkan As-Sunnah itu semata-mata adalah rincian dan mengurai Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada perbedaan antara ilmu-ilmu agama, terutama bidang fikih, dengan ilmu-ilmu duniawi, terutamanya medis. Asy-Syafi'i juga menaruh perhatian dalam bidang fikih melalui pengamatan ilmiah modern, menanamkan kaidah-kaidah global, menekankan metode musyawarah syura sebagai suatu keharusan baik atas seorang hakim atau qadhi maupun bagi yang menuntut fatwa. Seorang hakim harus memusyawarahkan dengan para pemikir atau logikawan, dan wajib atas rakyat taat apabila sudah berbait dengan baiat yang dilakukan tanpa paksaan. Adapun apabila seorang hakim sudah menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka masyarakat sangat berhak untuk tidak patuh. Di Mesir, Imam Syafi'i melakukan perlawanan membela Imam Malik terhadap orang-orang fanatik. Sebagaimana beliau menyendiri dengan fikih Imam Malik, beliau menerapkan detail-detailnya menurut gaya fikih Imam Al-Laits. Begitu juga sikap beliau terhadap fikih Imam Abu Hanifah yang hanya membatasi pada bidang furu' cabang, tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah furu' maupun usul dasar. Imam Syafi'i menasihatkan kepada muridnya agar menjauhi ilmu kalam yang suka membahas tentang kemahakuasaan
diri kehendak bebas, yakni yang menganggap bahwa manusia setelah diciptakan Allah itu dibiarkan bebas seperti jarum jam bergerak dan berputar sendiri. Dan keterkekangan diri, yakni yang menganggap bahwa manusia yang diciptakan Allah itu seperti robot dengan remote control, tidak bisa bergerak semaunya tanpa kendali dari remote pemiliknya. Khususnya pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Pada masa Syafi'i telah terlihat adanya gejala perpecahan dunia Islam menjadi dua bentuk dunia, yaitu dunia Arab dan dunia non-Arab. Perpecahan kian banyak, perbedaan dan aneka ragam fatwa, mulai pula lah keraguan-raguan menjalar dalam as-sunnah Al-Quran, as-sunnah dan Al-Quran. Kondisi ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, yaitu ketika muncul cetusan tentang kemakhlukan Al-Quranul Karim. Dan ini adalah topik yang teramat sangat berbahaya. Di tengah keanekaragaman pemikiran-pemikiran yang abstrak, maka Imam Syafi'i melakukan perlawanan melalui akal pikiran beliau yang sempurna terhadap segala rintangan yang menggelombang ini. Di dalam segala media beliau selalu menjadi pelopor pemikiran Islam, salah seorang pakar bidang fikih dan hadis. Maka beliau pun bangkit membela sunnah dengan tegas, sebab beliau mengkhawatirkan bahwa adanya serangan terhadap as-sunnah semata-mata merupakan para pangkal dari rencana serangan terhadap Al-Quran. Beliau menyaksikan masa-masa ini sebagai suatu akhir dari perjalanan yang bertumpuk-tumpuk cendawan di setiap medan makhrifat, di setiap ladang. Lalu mulai timbul kembali kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang tertata rapi di setiap bidang ilmu. Terlihat dengan jelas dan nyata tersedia kembali dasar-dasar setiap ilmu sesuai dengan batasan-batasannya. Oleh karena itu menjadi mudah bagi Al-Faridi adalah Al-Khalil bin Ahmad bin Amru bin Ani Al-Faridi Al-Jazari Al-Yamadi Abu Abdurrahman, salah seorang pakar sastra Arab etika yang meletakkan dasar-dasar ilmu penyajian dalil yang ia peroleh dari Al-Mausiki yang ahli dalam bidang ilmu, yaitu Ustadz Sibawaih An-Nahwi, lahir di Basrah pada tahun 100 Hijriah bertepatan 718 Masehi, wafat di situ pada tahun 170 Hijriah bertepatan tahun 786 Masehi, menjalani hidup selaku seorang fakir yang sabar. Ia berambut kusut, berkulit keruh, berpenampilan payah, berpakaian compang-camping dengan kedua kakinya yang buntung. Hidup sengsara di tengah masyarakat dan tidak dikenal. An-Nadr bin Yumail, tidak ada seorang yang pernah melihat seseorang seperti Al-Khalil. Bahkan Al-Khalil tidak pernah melihat seorang seperti dirinya. Ia memiliki kitab karangan berjudul Al-Ain, Al-Ma'ani, Al-Hurul, Al-Urud, An-Nadwa, Asyakh dan An-Nahm. Pemikiran Al-Farahidi untuk segera menyelesaikan metode matematika dapat memudahkan masyarakat awam. Ia masuk ke masjid dan merealisasikan idenya, lalu ia membentur pilar masjid karena kelalaiannya, dan benturan itu pula yang menyebabkan kematiannya. Oleh karena itu menjadi mudah bagi Al-Faridi untuk menempatkan kaidah-kaidah ilmu ar-rud sebagaimana terlihat upaya yang beruntun dari Al-Jahiz yaitu Amru bin Bahr bin Mahbub Al-Khannani, gelar dengan wala berwalikan pada Maula Al-Lais Abu Usman, salah seorang pakar bidang etika, pada tahun 163 Hijriah bertepatan 780 Masehi. Wafat di situ pada tahun 255 Hijriah bertepatan 869 Masehi. Pada akhir usianya ia terserang stroke berwajah buruk dan ia mati ketika kitab
masih berada di dadanya. Di antara kitab-kitab karangannya Al-Hayana, Al-Baya wal Tabyin, Sir Al-Bayar, dan masih banyak lagi. Dalam ranah kritik sastra. Begitu pula situasinya dalam bidang fikih. Imam Syafi'i pun telah berperan serta di dalam menerapkan kaidah-kaidah ilmu usul dan istibat. Bidang fikih dengan dasar-dasar ilmulah yang mendetail. Itulah salah satu pemicu mengapa mazhab Syafi'i berkembang luas ke segenap penjuru negeri Arab. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mempunyai banyak kitab-kitab karangan yang pada akhirnya ditata ulang di Mesir, seperti kitab Ar-Risalah dalam bidang usul fikih, Ikhtilaf al-Hadis, Ahkam Al-Quran, As-Sunnah Al-Musnad fi Al-Hadis, Fadla Il-Quraish, Adab Al-Quradi, Adab Al-Qa'adi, Kitab Al telah menjadi pelopor dalam bidang fikih yang mana di dalamnya mencakup segala ragam kaidah usul fikih, dan yang merupakan kitab terpenting. Kitab itu telah dihimpun kembali oleh Buwaid dan diberi bab-bab oleh Ar-Rabi bin Sulaiman. Al-Buwaid adalah Yusuf bin Yahya Al-Quraish, Abu Yaqub sahabat Imam Syafi'i, dan menjadi perantara dalam berhubungan dengan jamaahnya. Ia juga menduduki posisi beliau dalam memberi pengajaran maupun berfatwa sesudah kewafatan Asy-Syafi'i, dan ia termasuk pendukung Mesir ketika terjadi fitnah dalam kasus kemakhlukan Al-Quran. Ia digiring ke Baghdad pada masa pemerintahan Al-Wahsik. Bani Abbas dinaikkan di atas seekor bagal, sejenis keledai dalam keadaan dirantai. Ia dipaksa untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, tetapi ia menolak. Lalu ia pun dipenjarakan dan mati di dalam penjara Al-Baghdad pada tahun 231 Hijriah bertepatan 846 Masehi. Sulaiman ini enggak usah nih. Meskipun masa-masa Imam Syafi'i bermukim di Mesir tidak lebih dari 5 tahun, namun dalam kurun waktu tersebut beliau telah dapat mengulang seluruh kitab-kitab yang pernah beliau susun selama 30 tahun dan menambah pula dengan kitab-kitab baru. Ketika itu beliau rahimahullah memulai pengajaran beliau setiap hari sesudah salat subuh, yang mana beliau mengkhususkan majelis pertama itu untuk Al-Quran, majelis kedua untuk bidang hadis, majelis ketiga yang berakhir pada waktu zuhur beliau bertatap muka dengan para ulama, sastrawan, ahli puisi untuk berdiskusi. Kepada mereka yang sedang hendak memelajari fikih, beliau memensyaratkan kepadanya haruslah ia mengetahui ilmu Al-Quran terlebih dahulu, memahami Al-Quran termasuk di dalamnya ahli dalam bidang tata bahasa Arab dan juga ilmu-ilmunya yang berupa nahwu, syaraf, fikih, tata bahasa, sastra, dan puisi. Imam Syafi'i telah menyandang popularitas yang memuncak sehingga menjadi banyaklah murid-murid dan pengikut beliau. Mereka bertebaran di seluruh penjuru negara-negara Islam. Berikut adalah pernyataan yang dikemukakan oleh salah seorang murid beliau, yaitu Yang Mulia Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, tidak seorang pun yang pada tangannya memegang tinta ataupun kertas, melainkan pastilah terdapat jasa Asy-Syafi'i pada lehernya. Pada malam Jumat tanggal 28 Rajab tahun 204 Hijriah bertepatan tahun 820 Masehi, Asy-Syafi'i meninggal dunia yang fana di dalam perjalanan beliau menuju negeri abadi dalam usia 54 tahun yang dimakamkan di Mesir. Semoga Allah berkenan merahmati Imam Syafi'i. Semoga Allah berkenan merahmati imam besar kita. Wahai Allah,
aku telah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun menyintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga mencintai imam besar ini melalui cinta sejati dan dalam. Oleh karena itu, pertemukanlah diriku pada hari ketika terjadi ketakutan terbesar, hari kiamat, kepada salah satu dari mereka, sebab engkau mengetahui bahwa saya tidaklah mencintai mereka kecuali semata-mata karena engkau, wahai zat yang senantiasa melimpahkan rahmatnya. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan bacaan kita hari ini terkait Imam Syafi'i kita akan lanjutkan di malam Jumat berikutnya, yaitu perjalanan ilmiah Imam Syafi'i. Untuk malam ini kita akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.